Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya sesi yang terakhir, materinya adalah menciptakan kemampuan beradaptasi dan meningkatkan motivasi belajar untuk mencapai sukses pendidikan. Ya, ini di masa pandemi ini kita harus bisa mampu beradaptasi ya, dari kita belajar terus kegiatan seperti Gracita kemarin harus punya plan A, plan B dan seterusnya. Oke. Mungkin Bu Manda sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Bu Manda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang dari saya dan ayam saya. Ya, jadi kalau saya memberi materi pasti ada back sound kukuruyuk ya, dia selalu mau ikut. Jadi makin saya kenceng bicara biasanya dia ikutan juga ya. Jadi supaya nggak ngantuk, dengar suara ayam kadang-kadang ya, itu tandanya dia juga kepengen ngobrol sama kalian. Mudah-mudahan tadi sedikit stretching sudah membuat kalian agak sedikit menghilangkan kepenatan. Sama saya juga dari pagi, dari jam 7.15 pindah-pindah sesi dari SMP, kemudian ke program khusus, kemudian sekarang ke SMA. Tadi juga bersama Pak Sandi Uno. Mohon maaf karena ada perubahan jadwal tiba-tiba. Sayangnya kalian tidak bisa menyaksikan diskusi. Tapi saya harap kalian nanti nonton di YouTube ya, karena sebenarnya banyak banget materi yang tadi sama Pak Sandi diberikan, berguna banget buat kalian di kelas 10 dan kelas 11 ya. Sebelumnya Bu Manda mau bilang terima kasih dulu nih kepada para alumni yang sudah hadir tadi untuk bercerita dan sharing mengenai pengalaman mereka dari mulai bagaimana caranya sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri, hidup di luar negeri ya, dengan segala tantangan dan segala suka dan dukanya ya. Terima kasih untuk Fernaldi, Raihan, Shula, Sarah, Kean, Dimas, Satya, kemudian Gio, Hanif, dan mungkin sebelumnya tadi pagi ada Pancar ya, tapi di sesi SMP. Nah, sebenarnya topik yang mau dibicarakan siang hari ini ada hubungannya sama tadi sesi sebelumnya. Kan banyak kalian yang bertanya soal masalah gimana sih begini, gimana sih begitu gitu ya kalau kuliah di luar negeri. Nggak cuma kuliah di luar negeri, sebenarnya di dalam negeri pun mau PTN atau PTS itu sama tantangannya. Yang pertama adalah kalian harus memiliki kemampuan beradaptasi. Ya, jadi siang hari ini salah satunya adalah gimana sih caranya belajar beradaptasi ya. Bisa dimulai mungkin sharing ininya, screen. Oke, langsung masuk ke slide pertama. Seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan mungkin di chat box ya Pak Andika. Oke,
sebelum kita belajar gimana caranya beradaptasi, kalian tuh harus kenal dulu diri kalian. Ya, jadi salah satu tadi aspek yang diutarakan sama Pak Sandi Uno, ya, salah satu kunci kesuksesan ya adalah you have to learn about yourself. Jadi pertama kali itu kalian mesti kenalin dulu. Ya, di umur kalian kira-kira 15, mungkin masih ada yang 14 ya, 14 menjelang 15 lah. Sampai 18 tahun, ini yang sedang terjadi di diri kalian. Jadi kalian harus tahu bahwa ada perkembangan yang berubah ketika kalian masuk ke dalam usia SMA. Nah, di dalam tubuh manusia tuh pasti ada 3 aspek yang berkembang. Ya, jadi yang pertama tuh pasti kognitif. Kognitif tuh bagaimana kalian berpikir. Ya, kalau kalian lihat cara kalian memandang sesuatu ketika kalian SMP dan SMA pasti ada perubahan. Walaupun mungkin perubahannya belum terasa, tapi ada perubahan. Nah, jadi kalian sudah mulai memiliki kematangan dalam berpikir, paham terhadap suatu permasalahan, kemudian ada perluasan keterampilan berdasarkan pengalaman dan kematangan. Jadi kalau kalian disuruh ngerjain segala sesuatu, sekarang dibandingkan waktu dulu SMP, mungkin tingkatannya berbeda, ya. Gimana cara lihatnya? Nanti kalau misalnya kalian bikin acara OSIS, ya, ketika kalian kerja untuk acara OSIS di SMP, biasanya nanti berbeda. Bobotnya, kesulitannya, kemudian kualitasnya, tantangannya, itu pasti berbeda. Karena apa? Karena kalian punya pengalaman dan sudah memiliki kematangan, ya, dibandingkan sebelumnya. Nah, bukan hanya kalian, tapi tadi kakak-kakak kalian, ya, itu kurang lebih ketika mereka masuk kelas 10, kelas 11, nggak beda jauh sama kalian. Tapi ketika kita hadirkan mereka kembali pada hari ini, ibu ngeliat, ya karena ibu mengalami perubahan mereka, apalagi yang dari SMP Garuda Cendekia tuh ibu kenal banget. Ya, dari yang kemarin ada dari yang tadi ada di Zoom ini, banyak juga yang suka dimarahin sama Bu Manda dulunya. Ya, ditegur gitu karena ya adalah kadang-kadang ulah 1-2 kali gitu ya, coba-coba nakal misalnya, atau kurang bertanggung jawab, atau mungkin banyak bingung gitu ya, jadi nggak bisa ngambil keputusan gitu ya. Nah, jadi ketika mereka menjadi mahasiswa, apa yang mereka pelajari dan mereka kembangkan di SMA itu ternyata nggak langsung kelihatan di SMA, tapi terlihatnya ketika mereka masuk ke perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa. Nah, kedua, selain kognitif yang berkembang, ada sosial dan personal. Nah, jadi kalian mulai memiliki keterbukaan, ya, bisa menerima perbedaan pandangan, ya, mungkin kalau waktu SMP kalau ada perbedaan pandangan rasanya pengen ribut atau pengen berantem atau kepengen pergi aja gitu ya, pengen kabur gitu. Nah, akhirnya ketika kalian jauh lebih matang, ya, pemikirannya, secara sosial juga kalian jauh lebih bisa terbuka, nggak terlalu reserve, nggak terlalu tertutup dibandingkan sebelumnya. Kemudian punya pandangan yang lebih global. Kalau tadi tiba-tiba ada kelas 10 ya, siswa kelas 10 tadi nanya, ikut demo nggak Black Lives Matter? Nah, Black Lives Matter adalah satu ciri di mana kalian kemudian mau tidak mau punya pandangan yang lebih global tentang isu rasisme misalnya yang telah mendunia, bukan hanya di Amerika. Nah, mungkin waktu SMP ya mungkin udah dipikirin, tapi tingkatannya, levelnya beda ketika kalian di SMA. Kemudian kalian punya self awareness, ya. Secara fisik tentunya ada perubahan, ya. Fisik mungkin nggak usah terlalu detail, sudah terlihat sekali gitu ya perubahannya. Nah, kalian punya kesadaran terhadap diri, pandangan terhadap diri, yaitu sudah bisa membaca motif seseorang, ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya prasangka, terus kemudian juga prasangkanya itu bisa positif, bisa negatif. Jadi makanya kalian harus bisa mengelola kemampuan tersebut untuk bisa menjadikan hal-hal yang negatif itu menjadi satu yang positif. Menganalisa pengalaman hidup dan menggunakan informasi untuk kepentingan pengembangan diri. Nah, di sini mungkin kalian udah nggak mau lagi diperlakukan seperti anak kecil. Jadi memang peran guru dan orang tua itu adalah mentorship. Nanti kalau misalnya kalian di kelas 11, di kelas 12, ketika kalian harus memilih jurusan yang nanti kalian minati di perguruan tinggi, yang kita lakukan adalah mentorship. Tadi yang datang itu adalah mentorship, ya. Jadi bukan kita menggurui lagi kamu seperti ketika kamu di SD atau di SMP, ya.
Oke, selanjutnya kalian harus tahu bahwa bisa membedakan dari 3 hal ini. Apa sih kuncinya supaya kita bisa memilih karir atau memilih jurusan di perguruan tinggi? Ya, harus tahu 3 hal. Yang pertama, kalian harus tahu minat kalian. Nah, minat itu apa sih? Minat itu adalah interest. Ya, mungkin yang kelas 11 Ibu udah pernah berikan, tapi Ibu ingatkan lagi supaya kalian lebih paham lagi. Yang pertama adalah harus punya interest. Ya. The state of wanting to know or learn about something or someone. Ya, jadi harus punya interest. Kalau misalnya kamu tertarik sama satu kepemimpinan, misalnya kamu tertarik sama seorang leader, ya, berarti kamu punya interest terhadap leader tersebut. Apa yang membuat kamu interest terhadap leader tersebut, misalnya? Atau kalau misalnya kamu ada cewek cantik atau ada cowok ganteng gitu ya. Nah, kamu menunjukkan keberminatan kepada si lawan jenis ini karena ada sesuatu yang menarik dari dia, ya. Jadi minat itu adalah ketertarikan, ya, keberminatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak berminat, ya tadi kayak Kak Shula bilang, kalau nggak usah ikut-ikut temen gitu, karena mungkin minatnya berbeda gitu ya. Jangan merasa bahwa apa yang baik, apa yang keren gitu ya, kemudian oh ikut-ikutan ya kayaknya cool nih kalau saya ngambil ini misalnya ya, jangan. Karena ini segala sesuatunya harus kalian jalani sendiri, nggak bareng-bareng gitu sama temen ya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membedakan antara minat dan bakat. Ya, minat sama bakat itu beda. Kalau bakat itu namanya talent. Ya. Nah, kalau talent itu ada 2. Jadi ada orang yang natural aptitude, jadi dari kecil memang punya bakat, misalnya bakat bermusik, atau memang dia punya bakat olahraga. Ya, jadi seperti atlet yang berhasil menjadi masters, itu pastinya punya talent. Nggak mungkin nggak punya talent. Seorang Michael Jordan, ya, yang sampai sudah puluhan tahun berkarir di basket, kemudian pensiun, tapi dia masih tetap terus dapat keuntungan dari penjualan semua yang memakai label Air Jordan, ya, itu punya bakat, ya, dan skill tentunya. Itu yang membedakan antara ada yang masters, ada yang kemampuannya tengah-tengah, ada yang kemampuannya sedang-sedang, ya, tengah-tengah, sedang-sedang, ada yang kemampuannya mild. Nah, itu adalah skills, ya. Oke, jadi kalian harus tahu yang mana minat, yang mana bakat. Yang terakhir yang mesti tahu juga adalah kalian harus punya kompetensi. Ya, jadi kalau cuma berminat aja, seneng, tapi misalnya nggak berbakat, susah. Misalnya gini, Ibu Manda senang banget musik klasik. Ya, dari kecil saya enjoy musik klasik. Jadi saya punya minat terhadap musik. Saya dulu belajar piano karena oleh orang tua saya merasa bahwa kalau bisa memainkan musik klasik itu nanti akan selain mengasah kecerdasan dapat bermanfaat di suatu hari nanti. Tapi ternyata saya nggak berbakat main piano. Jadi saya cuman main kalau gurunya datang, saya nggak pernah latihan. Kalau gurunya datang juga saya suka pura-pura sakit atau pura-pura tidur gitu ya. Jadi memang minatnya cuma jadi pendengar, bukan menjadi pemain. Ya. Nah kemudian karena ya nggak bisa latihan dan lain-lain, ya tentunya kompetensinya rendah gitu ya. Nah jadi kalian tuh harus melihat, oh saya berminat, tapi kemudian saya berbakat atau tidak. Jadi misalnya gini, kalian berminat sama dunia kedokteran, tapi kalian takut sama darah, gitu ya. Dan kalian mikir gitu, kalau saya jadi dokter nanti repot banget ya, saya malam-malam mesti bangun gitu. Jadi banyak pertimbangan yang mungkin akhirnya tidak sepadan dengan apa yang harus kalian pelajari di ilmu kedokteran karena susah gitu ya. Nah akhirnya kompetensinya tentunya juga jadi rendah karena memang dari keberminatannya setengah-setengah ya, karena kelihatannya profesinya mulia saja. Tapi kemudian bakat pun nggak terasah karena memang ada ketakutan-ketakutan ya. Mudah-mudahan kalian bisa bedain ya minat, bakat sama kompetensi. Jadi kalau misalnya minat, misalnya
ya suka aja gitu ya, tertarik aja gitu. Tapi kalau misalnya bakat itu harus kayak misalnya tadi Shula mengambil jurusan interior designer, itu harus ada bakat menggambar, bakat kreatif. Sama kuliner juga sama, harus ada bakat kreatif, harus ada passion di kuliner, passion di makanan gitu ya, sehingga dia bisa menciptakan suatu karya. Nah, tapi selain itu nggak cukup, dia harus praktis sehingga dia punya kompetensi ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kalian masih bingung ya, kalian harus tahu bahwa kecerdasan itu ada banyak luar biasa. Howard Gardner ini adalah satu profesor di Harvard ya, di Harvard di Amerika, di Massachusetts. Dia dengan konsep yang sangat brilian gitu ya, mempunyai satu teori bahwa orang itu kecerdasannya majemuk. Jadi banyak yang punya kecerdasan macam-macam. Nah, di sini tuh pasti ada tempat kalian. Ya, jadi sukses pendidikan itu jangan kalian melihat bahwa oh sekolahnya harus susah gitu ya. Saya harus berjuang. Ya memang kamu harus berjuang, tapi nggak perlu susah. Jangan susah, karena kalau kamu menjadi masters ya, seorang Michael Jordan, dia betul-betul berlatih, tapi dia tidak merasa bahwa latihan dia itu adalah kesusahan buat dia, ya. Jadi makanya tadi perlu ada minat, ada bakat supaya kamu bisa melakukannya at ease, ya, dengan bukan dengan mudah, tapi dengan terasa ringan gitu ya, karena memang udah ada punya modal gitu. Nah, di sini makanya Ibu Manda pengen ngajak nih kalian untuk lihat, oke, apakah musikal? Ya. Musikal itu bukan kayak tadi Bu Manda bilang seneng sama musik gitu, tapi dengerin aja, pergi ke konser aja, beli CD-nya aja, atau listen to Spotify-nya aja, ya, atau nonton YouTube-nya aja. Itu bukan kecerdasan musikal. Kalau kecerdasan musikal, kalian merem aja, ya, kalian bisa tahu note apa yang ada di misalnya komposisi lagu tersebut. Nah, itu kalian punya kecerdasan musikal. Ya. Atau kalian bisa otodidak aja. Jadi misalnya kamu datang ke rumah teman kamu, di rumah teman kamu ada gitar. Kamu sebenarnya mainnya piano. Nah, tapi kalau misalnya kamu dipaksa, kamu main gitar sekarang, kamu bisa. Ya, diajarin tekniknya atau ngeliat di YouTube aja kamu bisa. Nah, itu kamu punya kecerdasan musikal, ya. Kemudian ada yang namanya kecerdasan kinestetik. Nah, ini biasanya yang unggul-unggul di bidang olahraga nih. Pak Andika nih punya kecerdasan kinestetik nggak kira-kira? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Halo? Boleh jawab loh. Pak Andika punya kecerdasan kinestetik nggak menurut kalian? Halo, halo. Iya Bu, katanya Arale. Kata Riana juga, Radinka juga, iya punya kecerdasan kinestetik. Biasanya jadi guru olahraga kalau nggak punya kecerdasan kinestetik, nggak tahu deh motivasinya apa. Jadi harus punya, ya karena dia nggak akan tahan, karena dia harus bergerak terus dan kemudian dia harus berinovasi gitu ya. Nah jadi profesi kinestetik, kecerdasan kinestetik tidak melulu harus menjadi atlet, tapi menjadi guru juga perlu punya kecerdasan kinestetik, ya. Thank you Nadine Alivia. Jadi bisa menjadi penari, ya, bisa menjadi atlet, bisa menjadi guru olahraga, bisa menjadi coach, ya. Jadi coach basket itu kalau nggak punya kecerdasan kinestetik lama-lama disambit sama pemainnya, karena pemainnya kesel. Dia ngomong aja, tapi dia nggak pernah main basket, dia nggak tahu caranya main basket misalnya, ya. Jadi semua yang bekerja di dalam industri itu harus mempunyai kecerdasan kinestetik. Nah, ada yang profesi yang kadang-kadang suka dianggap remeh sama kita, yaitu adalah namanya terapis, ya. Jadi kalau di dunia olahraga, atlet-atlet itu kan harus ada yang menjaga supaya dia tetap sehat, ototnya tetap terawat dengan baik gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya cedera ada yang ngobatin, itu namanya terapis, sports
sports massage, ya, tapi namanya sports therapist. Itu juga harus punya kecerdasan kinestetik. Kenapa? Karena selain dia harus belajar soal anatomi, dia harus tahu bagaimana caranya otot-otot itu bergerak dan bekerja. Ya, tulang itu bagaimana, syaraf itu bagaimana. Kalau nggak bisa babak belur atlet yang dipegang sama dia. Jadi kecerdasan kinestetik ini tidak terbatas kenalnya hanya jadi atlet, enggak, ya. Kemudian ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal itu memiliki kemampuan untuk bisa berinteraksi sama banyak orang. Senang organisasi, senang jadi ketua OSIS, senang jadi ketua kelas, ya. Senang dengerin curhat, ya. Tapi bukan cuma curhat, tapi harus memberikan solusi juga ya, atau memberikan coaching gitu. Kalau cuma curhat tapi terus jadi gosip, enggak, itu bukan kecerdasan interpersonal ya, atau jadi gibah, itu bukan kecerdasan interpersonal. Jadi kalau menjadikan itu sebagai kecerdasan, mereka punya kompetensi ya. Jadi bisa menciptakan sesuatu, bisa membuat kondisi itu menjadi lebih baik, itu namanya ada perubahan, dan perubahan itu adalah bentuknya bisa menjadi bentuk suatu kecerdasan. Kemudian linguistik ya. Kayak tadi, Kak Satya itu ya paling tidak dia minimum punya kecerdasan linguistik, karena belajar bahasa Jerman susah. Saya aja yang orang tua saya fasih berbahasa Jerman, bolak-balik pergi ke Jerman, bahasa Jerman saya payah. Ya, saya cuma bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya. Karena apa? Karena satu, telat belajar, yang kedua juga memang minatnya juga telat gitu ya. Jadi dulu nggak pernah berminat karena ngerasa nggak bakal dipakai, giliran semakin tua ngerasa bahwa oh kayaknya banyak kepake nih kalau misalnya bisa berbahasa yang berbeda gitu ya. Nah, tapi Kak Satya itu tadi kalau misalnya bisa kalian cermati lagi, saya tahu betul soalnya ceritanya di sini juga ada Yara ya, ada adiknya Kak Satya. Kak Satya itu termasuk yang berhasil dia punya ada satu program bahasa yang dia harus nggak boleh lebih dari 1 tahun sebenarnya ya, karena kalau lebih dari 1 tahun itu bisa terancam visanya dicabut kemudian dipulangkan dari Jerman. Jerman itu sangat ketat sekali program studinya ya, karena mereka juga kalau misalnya bisa masuk ke universitas negeri itu biaya kuliahnya juga bisa gratis atau sangat rendah. Jadi sebenarnya pencapaian yang Kak Satya lakukan itu buat orang Indonesia sangat membanggakan ya, karena bisa diterima di Universitas Teknik Negeri di Berlin, di ibu kota Jerman itu sangat susah ya. Nah, jadi harus punya kecerdasan linguistik. Kemudian harus ada logical ya. Logical tentunya yang di bidang sains, kalau kalian punya keunggulan di bidang penelitian, kemudian seperti teman-teman kita nih ada kemarin yang menang di Tunisia ya, itu punya kecerdasan logical ya. Tapi selain itu nggak harus penelitian, bisa juga ya nanti yang keberminatannya ke medical, kedokteran, kemudian arsitek, itu harus punya kecerdasan logical. Nah, naturalistik. Sekarang ini sejak zaman pandemi ada nggak yang orang tuanya tiba-tiba hobi ngumpulin tanaman? Ya, jadi di rumah tiba-tiba jadi banyak yang koleksi tanaman, banyak tanaman-tanaman yang tadinya tidak diperhatikan menjadi diperhatikan gitu ya, menjadi hobi gitu. Nah, tapi ada orang yang kalau misalnya nanam tanaman, dia mati tanamannya gitu ya, nggak hidup gitu ya. Karena memang mungkin dia ya nggak sabar, nggak telaten, nggak memiliki keberminatan tadi terhadap naturalistik gitu ya. Kemudian juga untuk mempelajari berbagai macam varian tumbuhan, kemudian bisa nungguin sampai terjadi ada bibit atau bakal tumbuhan itu nggak mudah ya, nggak semua orang bisa mengerjakan. Nah, jadi ada orang-orang yang bisa nanti kerjanya di landscaping dan lain-lain. Kemudian ada visual spasial. Nah, seni itu masuk juga di visual spasial. Ya, jadi kalau misalnya kalian berbakat di bidang seni, terutama seni lukis atau desain dan lain-lain, itu kalian harus mengasah kemampuan visual dan spasial. Karena nanti ada komposisi-komposisi yang kalian harus kerjakan, ya. Nah, tapi art is very unique. Jadi seni itu sangat unik, ya.
kebetulan memang keluarga saya itu senang seni. Jadi ayah saya banyak mengumpulkan hasil-hasil lukisan dari pelukis-pelukis yang dia punya kecerdasan visual, punya kecerdasan spasial, tapi unik. Karena apa? Tidak di dalam aturan. Dia mengembangkan sendiri komposisi yang berbeda. Jadi kadang-kadang kalau untuk seni ini bukannya visual spasialnya kaku seperti teknik atau seperti arsitek, tapi bisa berkembang sesuai dengan keunikan individu tersebut, ya. Kemudian kalau intrapersonal itu hubungan, sebenarnya lebih banyak hubungan internal gitu ya. Jadi para dai kondang ya yang punya kebijakan atau kebijaksanaan untuk bisa mengajarkan, kemudian juga memberikan tausiah-tausiah yang bijak, atau mungkin pendeta yang bisa memberikan siraman rohani yang sangat baik dan hidupnya juga menjadi panutan gitu ya. Jadi apa yang diomongin sama yang dikerjakan itu sama. Nah, itu biasanya orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal. Termasuk orang-orang yang mungkin mendalami misalnya yoga ya. Jadi yoga tuh kombinasi antara kinestetik sama intrapersonal. Karena soalnya susah gitu ya. Kalau dia cuma intrapersonal aja itu nggak memungkinkan ya. Nah, oke, saya diingatkan bahwa kita hanya sampai jam 15.10. Wah, ini udah tinggal 5 menit lagi berarti ya. Kemudian eksistensial itu sama tadi dengan interpersonal, cuman memang hubungannya lebih direct lagi ke spiritual. Oke, selanjutnya masih banyak nih soalnya, bahannya. Nah, ini kalian saya harap bisa baca sendiri deh. Selain kalian tahu minat, bakat, dan kompetensi, kalian harus tahu bagaimana cara kalian belajar. Ya, ini kalian harus baca. Karena kalau kalian nggak tahu cara kalian belajar yang paling efektif atau salah mengira, akhirnya kalian tidak akan mendapatkan kemudahan ketika belajar. Ya, jadi gini, ada yang kekeh bahwa aku bisa kok auditori sama verbal barengan. Padahal sebenarnya kalau dia ada gangguan, ada yang senang sambil dengerin musik ya, kalau belajar gitu. Nggak semua bisa efektif. Jadi mesti lihat dari mananya, dari hasilnya. Ya, ketika kamu belajar pakai musik, kalau hasil kamu lebih bagus dibandingkan kamu belajar tidak dengan musik, yes, mungkin kamu cara belajarnya bisa auditori dengan musik yang membuat kamu tenang sehingga bisa berkonsentrasi. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti jangan dipaksain bahwa kamu itu adalah auditory learner. Ya, kalau harus visual, harus melihat sesuatu, berarti kamu harus cari sebanyak-banyaknya segala sesuatu yang bisa bergerak untuk kamu pelajari. Ya, ini membantu kalian untuk menemukan kecerdasan dan membantu kalian untuk meraih kompetensi yang tadi Ibu ceritakan. Oke, selanjutnya, next slide. Ini juga bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ragam nantinya untuk memilih profesi itu apa aja sih ya. Jadi kalau ketertarikan ini biasanya hasil dari psikotes. Nanti akan ada tulisannya investigatif, artistik, biasanya nanti kelas 12 nih. Kamu akan dites psikologi untuk tes minat bakat. Nah, ini nanti ada keterangan ini nih. Akhirnya supaya kamu paling tidak bisa memilih di bagian birunya atau bagian putihnya di pie atau di pie chart yang sesuai. Ya, jadi jangan kecerdasannya misalnya artistik, tapi kemudian di seberangnya milihnya konvensional, bosen nanti. Ya. Jadi misalnya kamu artsy gitu ya, seneng banget sama art, tapi kamu misalnya masuk ke kerjanya administrasi, nggak bakal betah, pasti nggak kuat. Ya, atau finance gitu, karena orang tua bilang kamu terusin dong perusahaan keluarga, jadi kamu ambil finance aja, padahal senangnya drama, senangnya musik, ya, senangnya ketemu sama orang, communication, ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian selanjutnya, nah sebenarnya sukses pendidikan tuh apa sih? Atau untuk meraih kesuksesan tuh, untuk bisa sukses tuh kamu perlu apa? Kamu bisa memotivasi diri kamu kalau apa? Satu, kamu bisa memotivasi diri kamu kalau kamu bisa mengevaluasi diri kamu. Ya.
Cara evaluasi gimana sih? Ya, lihat hasil. Kalau hasil kamu belum sesuai dengan harapan kamu, ya, kemudian kamu bisa melihat bahwa cara yang mungkin kamu tempuh itu tidak efektif, itu berarti tandanya kamu bisa mengevaluasi diri kamu. Selain itu juga kamu bisa mempertanyakan motif atau tujuan kamu udah jelas apa belum. Kalau tujuannya nggak jelas, ya tentunya juga susah untuk meraih suatu goal. Kemudian yang kedua, self-observation. Jadi kayak kamu bisa ngelihat di kaca, ya. Kamu punya kaca di depan kamu, terus kamu lihat, oh oke, saya mau observasi, kayaknya saya kebanyakan main sosmed. Akhirnya saya fokusnya kemana-mana. Karena jadi bandingin sama orang-orang lain, ya, saya jadi nggak fokus sama goal saya. Karena saya ngelihat, ini hebat ya jadi YouTuber, ternyata duitnya banyak. Dia udah pergi ke sini, dia sibuk dengan konten ini, itu. Sementara besok sebenarnya ada ulangan biologi misalnya, ya. Jadi kamu harus bisa mengobservasi, oh kelemahan saya di sini dan kekuatan saya di sini. Kemudian self-efficacy. Self-efficacy adalah rasa cukup. Kamu bisa memenuhi bahwa percaya bahwa kalian punya kapasitas dan kalian bisa menyelesaikan misalnya satu problem. Ya. Nah ini semuanya adalah pandangan terhadap diri kamu. Jadi kamu yakin bahwa kamu punya kemampuan. Kayak tadi kakak-kakak yang berkuliah di luar negeri, itu mereka yakin mereka punya kemampuan. Kalau kamu mau ke PTN, kamu harus yakin dulu bahwa kamu punya kemampuan. Beberapa tahun yang lalu, itu sampai ada beberapa kakak-kakak kelas kalian, itu saya marahin, karena saya bilang gini, you know what, you're not ready, you're not ready, you're not ready, you are ready. Dari satu ruangan, datang ke tempat saya, cuma satu orang yang ready. Dan you know what, yang diterima ya cuma saya bilang ready itu. Karena datang tuh nggak dengan tujuan yang jelas dan kemudian tidak bisa memandang dirinya bahwa dirinya yes, I'm ready. Ya. Kemudian self reaction, ya, ini adalah satu proses berpikir bahwa apa yang kalian lakukan itu akan menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Contohnya misalnya, kalau kalian ingin berlomba, misalnya kalian ingin menang basket, ya, kalian mesti tahu bahwa kalau misalnya latihannya cuma segini, kemudian kita nggak siap, ya kurang lebih mungkin hasilnya akan seperti ini. Jadi bisa memprediksi sehingga kalian bisa mengevaluasi proses kalian dalam mencapai suatu goal atau suatu tujuan. Oke, selanjutnya, goal tuh harus gimana? Satu, spesifik. Kemudian yang kedua harus terukur, kemudian harus bisa dicapai, kemudian harus relevan, dan kemudian harus ada jangka waktunya. Kamu mau mencapai kapan? Ya, kapan saatnya kamu akan mencapai itu? Jadi misalnya contohnya, saya mau hatam Quran gitu ya. Oke, kapan hatam Qurannya? Harus ada time bound-nya. Hatam berarti berapa? 30 juz, jelas. Kemudian gimana cara baginya? Ya, dalam misalnya berapa bulan? 1 bulan, oke. 1 bulan berarti harus 1 hari baca berapa banyak? Ya, bisa kita lakukan misalnya di musim ujian. Misalnya kita udah mau UTS, terus kita bilang bahwa saya mau lah, pokoknya nggak ada apa-apa, pokoknya saya mau hatam aja. Nah, relevan nggak kira-kira kalau kita melakukan hatam Quran di bulan dimana misalnya kita sedang lagi ada UTS gitu ya? Kalau di bulan Ramadan relevan nggak? Relevan. Atau di bulan haram relevan nggak? Relevan ya. Jadi atau kamu punya target yang lebih panjang supaya tidak ada pressure yang terlalu berat misalnya untuk menyelesaikan. Diet sama juga. Kayak Bu Manda nih lagi diet. Bu Manda targetnya berapa bulan mau diet, berapa kilo mau diet. Jadi jelas, spesifik gitu ya. Kalau kalian nggak spesifik goalnya apa, susah, bubar. Mau ke sini, mau ngambil ini, mau sekolah ini, makin banyak makin pusing. Ya, jadi harus spesifik. Kemudian yang kalian harus miliki adalah grit. Grit itu adalah apa ya bahasa Indonesianya ya? Pantang mundur gitu loh. Kalian nggak mudah untuk menyerah. Karena apa? Kalian punya keberanian, kemudian kalian punya conscientiousness, berorientasi terhadap pencapaian, memiliki sikap ingin melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi punya you won't settle for mediocre. Jadi kamu nggak mau menyelesaikan segala sesuatu ya udah kumpulin aja tugas. Kumpulin aja lah, sekumpul-kumpulnya. Yang penting saya udah kumpulin. Ya. Tapi cita-cita mau masuk UI nggak bisa. Cita-cita mau masuk ITB nggak bisa. Ya, kalau kalian tadi ada Shania always gave her best. Ya.
Jadi nggak pernah tuh setengah-setengah, tanggung-tanggung, nggak pernah. Kemudian follow through. Jadi selesai. Kalau mau A, ya jalannya A, B, C, D, ya harus dijalanin sampai D. Ya, kalau misalnya kepengen mau masuk jadi misalnya sekolah di luar negeri, ya semua harus dilakukan. Nggak bisa berserah kepada misalnya berserah kepada orang tua. Ya. Tadi resilience, optimis, percaya diri, kreatif, kemudian yang tadi excellence, balik lagi tuh conscientiousness, ya, berorientasi terhadap sesuatu yang greater than regular, ya, jadi kamu selalu mau jadi ekstra, ya, kalau bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah itu biasanya adalah orang-orang yang punya kesuksesan dalam mencapai satu goal, ya. Oke, selanjutnya. Sudah terakhir ya, Mbak Andika. Oke, ya. Ya, terakhir Ibu, Bu ini. Mungkin nanti ya ketika masuk lagi pemilihan jurusan dan lain-lain, Ibu akan mengulang ini terus supaya kalian pakai, ya, karena nggak ada gunanya kalau Bu Manda cuma ngomong aja terus, tapi nggak dipakai. Ya, kunci dari kesuksesan ketika kalian mau meraih apapun. Sukses pendidikan itu bukan UI, sukses pendidikan itu bukan hanya ITB, sukses pendidikan itu bukan sekolah di Malaysia, bukan sekolah di Amerika, enggak. Sukses pendidikan adalah tadi, apa yang kalian goalkan, kalian bisa mencapainya, kemudian lakukan dengan iman, ilmu, amal, dan berkebangsaan. Ya, itu yang paling penting. Kalian selalu ingat bahwa kalian, apapun yang kalian lakukan, ilmu kalian, karakter kalian itu bisa nggak berguna bagi bangsa Indonesia. Kemudian kalau Pak Arif Rahman tadi menyebutkan tentang halal, haram, illegal, legal, nah itu kamu bisa nggak mempertanggungjawabkan. Jadi nggak penting kamu sukses, tapi kamu nggak bisa berorientasi terhadap hal-hal yang berhubungan misalnya melanggar norma agama, ya, menyalahi aturan misalnya. Banyak sekali misalnya YouTuber yang akhirnya kepleset karena dia tidak bisa misalnya mempertanggungjawabkan akhlak atau norma dari perbuatannya dia misalnya, akhirnya kena sanksi sosial, nggak ada yang nonton lagi misalnya, ya dia hanya populer sebentar kemudian atau terlibat masalah hukum, ya. Jadi ini harus selalu beriringan. Oke, dari saya cukup sekian. Saya nggak tahu apakah kalian masih punya kekuatan untuk bertanya karena udah mulai kiep-kiep semua kayaknya. Oke, ya. Mungkin satu pertanyaan ya Bu Manda ya untuk boleh, materi ini. Oke, silakan yang mau bertanya ini. Prank boleh nggak Bu, asalkan dia tidak menyinggung, itu Bu Manda. Ini ada pertanyaan dari Amira. Apa Amira mau bilang bahwa prank boleh Bu, tapi asal jangan tidak menyinggung. Nah, ini bertanya atau gimana nih? Aja prank, ya. Coba Amira cari di KBBI apa yang namanya prank, ya. Jadi kalau misalnya namanya prank aja, berarti kan itu sudah mengartikan sesuatu yang involuntary. Jadi sesuatu yang dilakukan tanpa izin, ya, dari orang lain, gitu ya. Kita kan nggak bisa tahu ukuran menyinggung atau tidak menyinggung itu dari apa. Apalagi kalau motifnya untuk popularitas atau untuk uang. Saya rasa apapun motifnya, yang namanya prank itu tetap aja ya bertentangan gitu ya. Karena ya mungkin nggak menyinggung buat orang yang mengerjakan, tapi buat orang yang dikerjain bisa jadi tersinggung. Jadi kembali lagi ya. Ya saya tadi menyinggung YouTuber tuh maksudnya lebih ke profesi, kalau mau menjadikan itu menjadi suatu profesi ya. Setiap profesi itu beresiko. Jadi banyak konten creator yang ternyata adalah pembohong. Ya. Jadi karena dia motifnya adalah uang dan popularitas, akhirnya bohong. Bohongnya dari apa? Bohongnya pertama dari followers. Sekarang ada aplikasi yang bisa mengecek bahwa followersnya benar segitu atau enggak. Ya. Kemudian yang kedua dari konten. Bisa jadi dia misalnya ngambil konten orang lain. Lalu dia klaim bahwa itu adalah, yang dia pamerkan itu adalah punyanya dia misalnya. Atau dia merasa bahwa itu adalah idenya dia padahal dia mencuri ide orang lain. Jadi kembali lagi, tadi yang diajarkan oleh Pak Arif Rahman bahwa kita untuk
menuju kesuksesan itu ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai harga diri kita. Karena kalau misalnya kita nggak lakukan itu, kita tidak akan mendapatkan respect. Ya, and respect is very hard to earn. Lebih susah daripada mencoreng ya segala sesuatu. Jadi bikin kesalahan juga di masa digital ini sangat berbahaya buat kalian. Ya, kalian hidup sudah berada di generasi yang digitalized. Kalau tadi Pak Sandi bilang bahwa Gen Z itu adalah gen yang hidup dan tumbuh di era digital. Ya, you have to be careful. Kalian harus hati-hati karena apa? Karena segalanya ada direkam. Kalau kalian pernah ngeprank lewat TikTok atau ngelewat kanal sosial media kalian, bisa jadi 10 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang, misalnya kamu lagi perlu untuk melamar pekerjaan di satu perusahaan yang perlu sekali pegawai-pegawai atau pimpinan-pimpinan yang bersih, ya, yang punya karakter yang baik, bisa jadi nggak kepilih cuma gara-gara itu. Atau kamu mau running to be a politician, ya, mau menjadi pejabat publik, ya, atau mau menjadi presiden, ya. Jadi apa yang kalian harus lakukan itu kalian harus berpikir sebelum kalian melakukan satu konsep, motifnya harus jelas, ya. Kalau mau jadi entrepreneur yang tadi, kalau Pak Sandi bilang, jadilah entrepreneur yang problem solving, ya, jadi memecahkan masalah, bukan jadi problemnya, ya. Jadi banyak youtuber pengen ngetop, dia bukan jadi problem solver, dia jadi problemnya malah. Akhirnya kena masalah hukum dan lain-lain, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Baik. Ada lagi nggak? Satu lagi mungkin, karena kita keterbatasan waktu juga, sudah dari pagi mungkin capek. Oke, satu lagi, ya. kalau satu lagi kalau ada, silakan. Ada yang mau tanya sekarang. Bu Manda sudah membina kakak-kakak kalian dari tahun berapa ya? Tadi yang dapat penghargaan Andar Utama itu juga murid-murid Bu Manda. Ya, jadi gimana Kanuki bisa diterima di UI, kemudian Akila itu bisa jadi diterima di Psikologi Atmajaya, itu juga melalui satu proses konsultasi juga, kita berdiskusi bersama-sama, ya, termasuk yang sekolah-sekolah di luar negeri. Mungkin angkatannya Kashula itu memang salah satu angkatan yang memang banyak bersekolah di luar negeri, ya. Oke. Mungkin cukup ya Bu Manda kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang perlu digarisbawahi, seperti judul ya. Ini judulnya adalah menciptakan. Nah, jadi dari diri kalian masing-masing untuk menciptakan sesuatu hal yang ingin kalian capai harus ada dari awalnya dulu kalian minatnya apa, setelah itu prosesnya, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah goalnya. Nah, itu yang perlu kalian garis bawahi, adalah menciptakan itu dari diri kalian masing-masing sehingga nanti hasilnya akan kalian tuai. Mungkin sekian, terima kasih Bu Manda sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat buat anak-anak Garuda Cendekia. Mungkin cukup sekian dari saya mohon undur diri, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah